Bahkan saya sudah punya niat untuk meninggalkan dunia musik. Karena musik hidup kita jadi hancur. Ayah meninggal. Saya jadi punya musuh, Kak. Dan keluarga kita hancur. Itu bukan karena musik, Dan. Itu karena Allah sedang mencoba kita. Mungkin ayah di sana akan kecewa karena beliau mengharapkan kita, terutama kamu, akan menjadi seorang pemusik yang hebat. Apa kamu lupa, Dan? Ayah sejak kecil selalu mengajarkan kita bermusik. Jangan bawa-bawa ayah dalam masalah ini, Kak. Biarkan dia tenang di sana. Justru sikap kamu ini yang membuat ayah tidak tenang di sana, Dan. Kak, jangan atur saya terus. Biarkan saya memilih jalan saya sendiri. Kalau memang musik menjadi takdir hidup saya akan kembali ke sana. Tapi kalau enggak, itu akan menjadi pilihan saya, Kak. Saya mohon, Kak. Biarkan saya tenang dulu. Dan, kamu sudah dengar kabar tentang Mira? Saya kan sudah bilang, Kak, jangan membicarakan dia lagi. Tapi Mira kecelakaan, Dan. Dia menderita amnesia dan dia lupa segalanya. Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak jangan bohongi saya. Buat apa kakak bohong, Dan? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Ketty. Aduh Dani, kemana aja sih kamu? Kok menghilang begitu saja? Gimana kabar kamu? Baik-baik aja, Tante. Gini, Tante, saya mau nanya, apa benar Mira kena amnesia? Bener, Dan. Gara-garanya kepalanya kebentur saat kecelakaan. Kamu sih menghilang begitu saja. Mira kan jadi resah. Lalu dia cari-cari kamu sampai akhirnya dia kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Ini memang salah saya, Tante. Luka-luka lainnya bagaimana, Tante? Luka-lukanya sih nggak terlalu parah. Makanya sekarang dia sudah pulang ke Bandung. Tapi gara-gara itu, Dan, dia lupa semuanya. Termasuk juga lupa sama kamu. Tapi kamu jangan khawatir, Dan. Kata dokter dia bisa sembuh. Karena amnesianya itu nggak permanen. Alhamdulillah, Tante. Saya jadi merasa bersalah, Tante. Sudahlah, nggak usah terlalu difikirkan. Yang penting semuanya berjalan dengan baik. Dan satu hal, Dan, mulai sekarang kamu lupakanlah Mira. Karena biar bagaimanapun hubungan kalian nggak akan bisa dilanjutkan. Mamanya Mira memanfaatkan amnesia Mira itu untuk melupakan kamu dan mulai mencintai Arya. Bahkan Tante dengar kabar terakhir, pernikahan mereka akan dipercepat. Karena saat lupa ingatan begini, Mira jadi suka sama Arya. Lupakanlah dia, Dan. Ini untuk kebaikan kamu juga, ya Dan? Dani? Dan? Loh, nggak nafsu makan, Rob? Gue benar-benar bingung, Nus. Bingung sekali. Bingung gimana? Udah jelas dia yang salah sama lu, dia kabur dari lu. Ditren aja dia. Rob, posisi dia itu posisi salah. Dia nggak bisa nuntut harta lu lagi kok. Ya, tapi bukan itu masalahnya. Terus apa? Anak yang dia kandung. Kalau memang benar-benar dia hamil anak gue, gimana? Repot-repot amat sih. Biarin aja. Yang susah kan dia, bukan lu. Tapi gue juga sangat mengharapkan gue bisa punya anak dari Tari. Ya lu cari dia lah, dan ajak dia kembali. Tapi gue juga takut kalau itu bukan anak gue. Anak si Dani. Robi. Gue jadi pusing sama lu nih. Di satu sisi lu pengen punya anak dari dia. Tapi di satu sisi lain, lu takut punya anak dari dia. Gimana sih? Bikin pusing ini. Lu maunya apa? Gimana? Gue gak tahu, Nus. Gue gak tahu. Makanya gue minta ketemu sama lu supaya lu bisa kasih advice sama gue. Gini deh Hafiz gue. Sementara lu ngajak dia kembali ke lu sampai anak lu lahir. Nah, lu tes darah anak itu. Kalau seandainya darahnya itu sama dengan darah lu, berarti dia anak lu. Tapi kalau bukan, ya jelas itu bukan anak lu. Lu cerain, gampang kan? Boleh juga usul, Nus. Tapi kemana gue harus cari dia? Ya kemana lagi? Ke rumah Dani lah. Tapi kali ini begini, Rob. Sekarang kita mesti bawa pasukan untuk menggertak dia. Artinya supaya dia tidak macam-macam.
Kalau nggak dengan cara kasar, dia nggak akan nunjukin di mana Tari berada. Gimana? Pasukan? Pasukan gimana maksud lo? Preman lah. Kakak yakin Dani pasti akan berubah pikiran. Karena kakak tahu benar, Win. Cita-cita Dani dari kecil adalah menjadi penyanyi yang terkenal. Mungkin saat ini emosinya sedang kurang bagus, sehingga dia menolak tawaran kamu itu. Tapi kan waktu saya tinggal beberapa hari lagi, Kak. Setelah itu semuanya akan berakhir. Saya harus kembali ke Australia, dan saya nggak punya kesempatan lagi untuk meyakinkan Papa kalau saya bisa untuk mengorbitkan Dani. Tadinya saya kagum dengan sikap Dani yang keras itu. Dia tidak mau direndahkan oleh orang lain. Tapi lama-kelamaan saya jadi kesel. Masa sih cuma karena gengsi aja matanya jadi buta kayak gitu? Masa dia harus menyia-nyiakan kesempatan yang kayak begini yang belum tentu datangnya 2 kali? Kakak juga kesal dengan sikapnya itu. Tapi pada dasarnya, Dani itu orangnya penurut kok. Dan mudah bekerja sama dengan siapa saja. Asal jangan meremehkan kemampuannya dia. Iya Kak, saya ngerti. Tapi jangan segala sesuatunya disikapi dengan sikap yang seperti itu dong. Dia nggak akan maju. Mestinya dia sadar, dia tuh belum apa-apa. Biar Dewin, biar nanti kakak yang bicara sama dia, ya? Tapi jangan lama-lama ya Kak, sebelum semuanya jadi terlambat. Iya, pasti. Ada salam dari Leo, suami kakak. Untuk apa? Dia bilang dia juga bersedia diorbitkan sebagai penyanyi. Ya, kalau memang dia punya kemampuan, suruh aja dia datang ke kantor Papa untuk mencoba. Dia minta kamu merekomendasikan dia seperti kamu merekomendasikan Dani. Maaf Kak Ana, bukannya saya nggak mau. Tapi dengan Dani aja saya belum tentu berhasil. Apalagi untuk merekomendasikan orang lain. Bisa-bisa saya diketawain sama papa saya. Gini aja deh, suruh dia datang aja ke kantor Papa. Kalau dia punya kemampuan pasti ada peluang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Allah atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami di masa-masa yang telah lalu. Dan sekarang kami kembali memohon kepadamu, berikanlah kami rahmat, lindungan, dan rezekimu ya Allah. Karena tanpa restu yang Engkau berikan kepada kami, apalah artinya yang kami kerjakan ya Allah. Kabulkanlah permohonan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita betul-betul nikmat sudah melakukan sholat berjamaah karena kami sudah lama tidak melakukan hal seperti ini. Alhamdulillah, berarti kita masih diberi rahmat sama Allah. Terima kasih ya Dan, kamu sudah menjadi iman kami. Sama-sama Bu. Kelihatannya kok sejak pulang dari rumah sakit wajahnya murung terus. Pacarnya Dani, Bu, Mira, terkena kecelakaan. Dan sekarang dia mengalami amnesia. Dani setelah putus dengan kamu sudah punya pacar? Ya sudahlah, Bu. Dia itu kan ganteng. Pasti banyak cewek-cewek yang suka sama dia. Kalau dia sudah punya pacar, kenapa kemarin dia mau bersedia menikahi kamu? Mungkin itu hanya untuk menghibur saya, Bu. Dan yang saya tahu,
Hubungan Mira dengan Dani sedang ada masalah karena orang tuanya Mira tidak merestui hubungan mereka. Dan alasannya sama ketika ibu tidak merestui hubungan saya dengan Dani, yaitu masalah harta. Kasihan Dani, benar-benar kasihan. Cintanya selalu kandas karena dia orang nggak mampu. Padahal di luar harta, Bu, dia mempunyai kekayaan batin yang luar biasa. Ya, itulah hidup. Kekayaan batin selalu kalah dengan kekayaan materi. Lalu apa yang kamu akan lakukan seterusnya bersama dia, Tari? Kalau kamu memang benar-benar mencintai Mira, kamu harus perjuangkan cinta kamu. Jangan gagal lagi seperti cinta kita. Saya rasa Mira akan lebih bahagia kalau dia bisa melupakan saya. Lalu kamu nggak akan menemui dia lagi? Enggak. Apa keputusan kamu itu karena kamu ingin menjadi bapak dari anak saya ini? Bukan. Karena memang saya tidak pantas untuk dia, Tari. Jadi ucapan kamu yang kemarin yang mengatakan bahwa kamu mau menjadi bapak dari anak saya itu karena terpaksa? Tari, nggak usah membicarakan masalah itu lagi. Biarin waktu yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Kalau memang saya ditakdirkan menjadi bapak dari anak kamu, saya akan menerimanya. Tapi memang benar kan? Kamu terpaksa. Kamu memang nggak mencintai saya lagi, Dan. Sekarang tolong kamu jawab pertanyaan saya ini dengan jujur. Apa masih ada cinta di hati kamu untuk saya? Saya kan pernah bilang sama kamu, Tari, bahwa di dalam hati saya yang paling dalam selalu ada ruang untuk kamu dan gak mungkin diisi oleh orang lain. Sekarang kamu sudah punya suami, Tari, dan sangat tidak pantas kalau saya merebut kamu dari suami kamu. Jadi tolong, jangan paksa saya menjawabnya. Oke? Dan ada baiknya kamu terima tawaran Wiwin. Enggak, saya nggak akan menerimanya. Kenapa sih? Sudahlah, Tari, jangan teror saya terus. Dani, tunggu. Katanya kamu mau mengabdikan hidup kamu untuk menolong anak-anak yang kurang beruntung itu. Gimana kamu bisa melakukannya kalau kamu nggak punya pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang? Saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Berapa sih penghasilannya dibandingkan kalau kamu jadi penyanyi yang top? Kamu yakin hanya sekali rekaman yang dilakukan dengan tergesa-gesa akan menghasilkan lagu yang bagus dan bisa populer? Saya nggak yakin. Apalagi saya tahu papanya Wiwin melakukan itu karena terpaksa. Hanya taruhan dengan Wiwin. Pasti dia tidak memberikan yang terbaik untuk saya. Kamu kok jadi pesimis gitu sih? Kamu coba dulu, berusaha dulu, Dan. Masalah gagal atau tidak itu belakangan. Maaf, saya tidak suka aji mumpung. Mentang-mentang lagi ditawarin, kita main ambil aja. Masalah hasil urusan belakangan. Itu bukan prinsip saya. Menurut saya itu bukan prinsip, tapi ego yang hanya ingin mempertahankan gengsi. Ingat ya, Dan, ego yang berlebihan bisa menghancurkan. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Jadi saya minta kamu jangan ikut campur. Setuju? Dari mana kamu? Dari pasar. Setelah itu saya menemui Wiwin untuk membicarakan keinginan kamu. Menemuin Wiwin? Terus hasilnya gimana, An? Ya, dia bilang kamu langsung aja menghubungi papahnya. Sebentar ya. Nih alamatnya. Tapi Wiwin merekomendasikan saya, kan? Ya, belum. Karena saat ini Wiwin sedang menggarap proyeknya dengan Dani.
Dan dia tidak akan membawa orang lain sebelum proyeknya dengan Dani berhasil. Ah, goblok amat sih kamu. Saya kan bilang supaya Dani digantikan saya. Saya juga sudah bilang begitu, tapi Wiwinnya nggak mau karena dia sudah janji sama papahnya untuk menggarap Dani. Apa kamu nggak bilang kalau saya lebih punya prospek dibandingkan Dani? Ya, enggak. Ah, tolol, dasar goblok kamu. Harusnya kamu bilang sama Wiwin supaya dia tertarik. Kamu ini memang tidak mau saya menyayangi Dani ya? Istri macam apa kamu ini? Tidak menunjang karir suami sama sekali. Heh, dengar, An. Kalau saya berhasil, kamu yang akan senang juga. Tapi kalau Dani yang sukses, kamu tidak akan dapat apa-apa. Apalagi kalau dia sudah punya istri, dia akan melupakan kamu. Tapi kalau saya ini ada suami kamu, yang akan mengurus kamu sampai tua. Saya juga sudah berusaha untuk meyakinkan Wiwin, tapi Wiwinnya nggak mau. Terus gimana dong? Lagi pula Leo, kalau kamu merasa kamu punya potensi, kenapa kamu nggak usaha aja sendiri? Iya, tapi itu kan butuh modal. Mereka pasti minta saya untuk membuat master rekaman. Dari mana duitnya kecuali kamu mau modalin saya? Dari mana saya mendapatkan uang? An, kamu sayang saya kan? Ya sayang dong Leo. Berarti kamu mau berkorban untuk saya. Kalau saya mampu, kenapa enggak? Kamu pasti mampu, An. Begini. Saya dan Morgan berencana membuat sebuah grup band yang profesional dan punya peralatan yang lengkap. Soalnya kalau kita punya peralatan yang lengkap, kita bisa latihan setiap saat tanpa harus membayar uang sewa. Nah, kalau kita bisa latihan secara rutin, otomatis grup kita akan menjadi hebat. Ya kan? Nah, setelah hebat, kita akan mendapat panggilan kemana-mana. Ya, mungkin akan main di klub malam, atau mungkin juga main sebagai band pembuka dari grup band yang terkenal. Coba bayangkan, betapa hebatnya grup musik kita kalau kita bisa satu panggung dengan grup band yang sudah terkenal. Otomatis, para produser akan melirik kita untuk rekaman. Jadi kita tidak perlu lagi minta bantuan sama si Wiwin itu. Iya kan? Mungkin. Bukan mungkin, tapi ini pasti. Lalu pengorbanan apa yang harus saya lakukan, Leo? Mencarikan uang dengan cara menjual rumah ini. Menjual rumah ini? Kalau kamu tidak mau menjual rumah ini, tidak apa-apa. Cukup digadaikan saja. Dan kamu jangan takut. Saya akan kembali menebus secepatnya rumah ini. Kalau nanti saya sudah dapat uang. Oke? Aduh, sore-sore begini siapa sih yang bertamu? Gimana? Saya tidak setuju! Brengsek! Mau apa kalian semua kesini? Bukankah urusan di antara kita sudah selesai? Memang, urusan utang piutang memang sudah selesai. Motor Dani yang saya ambil itu sudah saya bakar. Bajingan kalian! Tapi sekarang saya ada urusan lain. Dani membawa lari istri saya. Gak mungkin. Gak mungkin Dani melakukan itu. Kamu jangan mengada-ngada ya. Urusan saya bukan sama kamu, tapi sama Dani. Jadi tolong panggil dia keluar, biar saya yakin kalau istri saya tidak bersama dia. Dani belum pulang sejak kamu datang ke sini membawa motornya dia. Oh, ini malah menguatkan keyakinan kami bahwa Dani pasti membawa Tarik. Ya kan, Rob? Bung, Dani itu pergi sejak ayah kami meninggal. Loh, bisa saja Dani menghubungi Tari lalu pergi bersama-sama. Ya kan? Tolong, Mbak. Tolong beritahu kami di mana Dani berada. Karena saya yakin benar Tari pasti menemui dia. Apa Mbak nggak kasihan sama saya? Apalagi saat ini istri saya sedang hamil. Tari sedang hamil? Ya, jadi saya mohon dengan sangat. Kalau kamu tahu di mana mereka berada, beritahu saya sekarang sebelum saya emosi dan saya mengalahkan orang-orang ini. Atau kami memanggil polisi bahwa tuduhan Dani telah melarikan istri orang. Hah? Jangan. Dani tidak mungkin melakukan itu. Mereka hanya bertemu di rumah sakit dan Tari tidak mau pulang. Oh, berarti benar. Kamu tahu di mana mereka berada sekarang? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Gimana, Fred? Kita dobrak aja nih? Tidak perlu. Hah? Kita tunggu aja. Oke. Aduh, gimana ini ya?
perlu bantuan saya? Iya, Leo. Mereka mencari Dani. Padahal Dani tidak bersalah. Saya takut kalau mereka menemukan Dani, mereka akan berbuat nekat. Oke. Saya akan bantu kamu. Tapi kamu harus memenuhi keinginan saya tadi. Saya akan pertimbangkan. Bukan hanya dipertimbangkan, tapi harus. Iya. Iya, Leo, iya. Nah, ini baru istri yang tercinta. Sekarang katakan saya, di mana Dani bisa ditemuin? Dani sedang ada di rumah sakit Ridwan. Sedang menunggu temannya yang bernama Ucil di Bangsal 3. Leo, tolong Dani ya. Beres, An. Kamu tenang saja. Kamu tunggu aja dulu di kamar. Nanti saya yang urus mereka. Oke? Siapa Anda? Saya Leo, kakak iparnya Dani. Jadi kamu mau ikut campur urusan ini? Iya, tapi ikut campur yang akan menguntungkan kalian. Maksud kamu apa? Bagaimana kalau kita bicara di tempat yang lebih tenang? Mari. Oke. Ya, Ron. Aduh, sorry ya. Terpaksa saya mengajak kalian ke sini. Soalnya saya takut istri saya mendengar pembicaraan kita. Sudahlah, langsung aja ke permasalahannya. Saya tidak punya banyak waktu. Baik. Saya dan Anda ini sama-sama tidak suka sama Dani. Dan sekarang saya tahu di mana Dani berada. Beritahu saya sekarang. Oke, tapi tentu saja ada harganya. Oh. Jadi Anda mau memeras saya? Oh, tidak. Mana berani saya. Apalagi Anda membawa banyak pasukan. Ini bisnis. Anda seorang bisnismen kan? Anda pasti tahu, sebuah informasi pun pasti ada harganya. Berapa yang Anda minta? Tidak banyak, hanya untuk beli rokok saja. Cukup 200.000. Oke, saya kasih tahu sekarang. Dani berada di rumah sakit Ridwan. Ingat, kalau Anda berbohong, Anda akan tahu akibatnya. Untuk apa saya berbohong? Malah saya ikut senang kalau Dani menderita. Karena tadi saya bilang juga bahwa saya benci juga sama dia. Bahkan saran saya, setelah Anda puas mengajar Dani, serahkan dia ke polisi. Biar dia dipenjara dengan tuduhan penculikan istri Anda. Jadi dia tidak akan mengganggu istri Anda lagi. Iya kan? Mengajar Dani, tapi saya bisa bujuk mereka untuk bersikap dingin dan menyelesaikan secara baik-baik. Lalu tanggapan mereka? Karena mereka menghormati saya, akhirnya mereka mau. Tapi saya yang jadi jaminan. Mereka bilang, kalau sampai Tari tidak pulang ke rumah, saya yang mereka hajar. Kok begitu? Nah, itu sudah resiko saya. Tapi kamu tenang aja, semuanya akan beres. Saya juga kan banyak teman-teman. Jadi kalau mereka mau macam-macam sama saya, mereka akan tahu akibatnya. Jadi sekarang saya harus menemui Dani dan meminta Dani untuk memulangkan Tari. Jangan dulu. Sekarang suasananya kan masih panas. Nanti kalau Dani sampai tahu ancaman Robi itu, dia itu akan jadi emosi. Kamu kayak nggak kenal Dani aja. Kalau dia itu diancam, dia itu malah melawan kan? Mendingan diamkan aja dulu. Biar suasananya tenang dulu. Mendingan kita urusin aja urusan kita. Mana sertifikat rumah ini? Soalnya Mogan sudah mendapatkan orang yang akan meminjamkan uang dengan jaminan rumah ini. Dan nanti malam kita akan pergi menemuinya untuk memperlihatkan sertifikat rumah ini. Tapi saya harus ngomong dulu sama Dani. Untuk apa sayang? Rumah ini kan atas nama kamu. Jadi tidak perlu ada persetujuan Dani. Lagian, Dani itu tidak akan tahu. Paling dalam jangka waktu 6 bulan. Hutang-hutang kita ini sudah kita bayar. Iya, tapi... Nggak usah tapi-tapian, sayang. Semuanya percayakan sama saya. Ya? Jangan tidur
terus, Cil. Dibawa jalan-jalan supaya cepat sembuh. Iya. Duduk sini. Bang Dani baik ya orangnya. Iya, sekarang kita tinggal di rumahnya. Katanya sih kita mau diurusin. Iya, jarang loh orang sebaik Bang Dani. Tiuk jadi sayang deh sama dia. Udah orangnya baik, suaranya bagus, ganteng lagi. Iya, ngomong-ngomong, Batari itu pacar Bang Dani bukan ya? Kayaknya sih gitu. Orang kalau Mbak Tari mandang Bang Dani itu kayaknya mesra banget. Sok tahu kamu. Emang mesra itu kayak gimana? Tiuk tahu orang mesra bagaimana. Tiuk kan sering ngeliatin Mas Gimo sama Mbak Yumi kalau lagi pacaran di kolong jembatan. Ah, tukang ngintip kamu. Nah, ini Pak anaknya. Terima kasih ya. Halo adik-adik yang manis. Halo. Kalian ini teman-temannya Mas Dani ya? Iya, emangnya kenapa? Oh, nggak apa-apa. Om ini cuma mau cari Mas Dani. Emang om ini siapanya Bang Dani? Temannya. Om kesini tujuannya mau memberikan pekerjaan sama Mas Dani. Oh, Bang Daninya datangnya nanti malam, gantiin jagain Ucil. Oh. Mama benar-benar bahagia sekali melihat kalian berdua bermesraan seperti ini. Seperti kita dulu, Pak. Mesra apanya kalian pacaran? Dulu kamu kok didekati sama Mas Ridwan, kamu jadi keringat dingin. Nah, mesranya di mana? Kamu aja yang nggak tahu. Kamu dan teman-teman tempat kos dulu, aku sama Mas Ridwan ada bikin janji. Kalau di depan kalian, kami tidak mau sok-sok mesra. Karena apa? Supaya tidak kalian sirik sama kami. Tapi kalau sudah kami berduaan, udah seperti ular keket, selalu nempel. Ya kan, Pak? Iya, Ma. Tapi memang beda sih pacaran zaman kita dulu sama zaman sekarang. Iya. Kalau zaman kita dulu paling-paling berani kita pegang-pegang tangan. Tapi kalau anak-anak sekarang, serem. Baru kenal beberapa hari sudah berbuat macam-macam. Aduh, Mah, saya nggak berani bayangin deh. Makanya saya mengusulkan agar pernikahan anak kita dipercepat supaya mereka tidak bisa berbuat macam-macam. Nah, kalau mereka berbuat macam-macam kan kita sebagai orang tua juga ikut dosa. Iya kan, Pak? Betul itu. Pada prinsipnya saya dan Mas Ridwan nggak keberatan. Ya kan, Pak? Oh iya. Asal keduanya juga nggak keberatan dan jangan merasa terpaksa. Ya pasti enggak lah, malah mereka kepingin buru-buru. Kalau bisa malah besok. Lalu Mas Hendra bagaimana? Kok kelihatannya dari tadi cemberut aja? Oh, dia pasti setuju. Kalau dia lagi cemberut karena dia lagi gak enak badan. Iya kan, Pak? Iya kan, Pak? Iya. Syukurlah. Berarti di antara kita sudah tidak ada masalah lagi. Saya nggak menyangka perjodohan anak kita bisa secepat ini. Padahal mereka pacaran baru 2 minggu. Ini benar-benar anugerah loh. Jadi saya pacaran baru 2 minggu sama Arya. Iya kan? Ada apa sih? Enggak, ada kesalahpahaman sedikit. Sulis, kita bicara sebentar yuk. Arya, coba kamu bawa Mira sebentar sana. Baik, Ma. Yuk, Mir, kita ngobrol di luar aja yuk. Kita bicara di atas. Oke deh. Iya. Udah cukup. Sekarang kamu jelasin sama saya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya nggak terjadi apa-apa kok. Nggak terjadi apa-apa gimana sih kamu?
Kamu bilang, mama saya bilang kalau kita berdua pacaran udah lama sampai kita mau nikah. Tapi mama kamu ngomong apa barusan? Kita baru pacaran 2 minggu kan? Apa sih yang benar? Kamu sayang gak sih sama saya, Arya? Ya jelas dong, saya sangat mencintai kamu. Ya udah, kalau gitu kamu ngomong sama saya sejujur-jujurnya apa yang terjadi sama saya sebelum terjadi amnesia ini. Iya, waktu di Jakarta Mira dapat kecelakaan. Tapi kamu jangan khawatir deh, karena amnesianya itu hanya temporer, bukan permanen. Nah, kata dokter 1 bulan lagi dia bakal sembuh. Pantes kamu mau mempercepat pernikahan mereka. Kamu punya maksud tertentu ya? Kamu mau menyakiti kami? Kamu ngomong apa sih? Saya tersinggung dengan perkataan kamu. Lalu tujuan kamu apa yang sebenarnya? Ya, semua saya lakukan ini malah demi Arya. Kalau Mira tidak kena amnesia, kita nggak mungkin jadi besanan. Karena Mira tidak pernah mencintai Arya, dia sudah punya kekasih lain. Kalau mereka kita tidak pisahkan, Arya akan frustasi. Karena Arya sangat mencintai Mira. Sekarang terserah kalian mau diteruskan atau tidak. Karena yang rugi bukan kami, tapi kalian, terutama Arya. Oke? Mila, tunggu. Mila, tunggu. Mila, kamu jangan kayak begitu dong. Kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik. Jangan nuduh yang enggak begitu dong. Kami juga punya harga diri. Jangan sangka cuma Arya laki-laki yang ada di muka bumi ini. Banyak laki-laki tampan yang lebih terhormat daripada Arya yang suka sama Mira. Oke. Aku minta maaf. Aku tadi cuma terkejut. Habis kamu sih nggak mau bicarakan sama aku sebelumnya. Saya cuma menjaga perasaan kamu. Jadi terus gimana? Gak masalah, kita lanjutkan. Tapi Mira benar-benar kan bisa disembuhkan? Pasti. Kan kalau kamu ngomong dari awal, masalahnya kan tidak jadi seperti ini. Oke, itu memang salah saya. Tapi mulai sekarang kamu harus ikut dalam sandiwara yang saya buat ini. Supaya Mira tidak curiga. Gimana? Jadi kita pacaran baru 2 minggu? Iya. Kok mama saya bilang kita udah pacaran lama sih? Mungkin maksud mama kamu dekatnya kita. Kita kan sudah lama kenal akrab. Tapi kita baru pacaran ya baru 2 minggu ini. Jadi mama kamu tuh mengira selama ini kita dekat tuh kita pacaran. Tapi kok mama kamu bisa tahu kalau kita pacaran 2 minggu? Ya, soalnya aku kan cerita sama mama aku. Dan aku bilang sama dia bahwa aku dan kamu baru pacaran 2 minggu ini. Aneh. Ada yang aneh tau nggak? Ada yang kamu sembunyiin dari saya, Arya. Enggak, Mir. Benar. Enggak ada apa-apa. Pokoknya, udah. Masalah ini nggak usah kita persoalkan lagi. Yang penting, kita sama-sama saling mencintai. Iya kan? Kamu juga mencintai saya kan, Mir? Iya sih, tapi... Shh. Udah deh. Pokoknya nggak usah kita omongin lagi masalah ini. Dan kita anggap masalah ini selesai. Saya juga minta maaf sama kamu karena saya telah membohongin kamu. Oke, saya maafin kamu. Tapi ini terakhir kali ya, jangan kamu lakuin lagi. Kalau kamu ngelakuin lagi, nggak ada ampun buat kamu, Arya. Karena saya paling benci kalau saya dibohongin. Saya janji. Saya janji sama kamu. Sekarang peluk saya dong. Rupanya telah berhasil Arya meyakinkan Mira. Pasti ada yang mereka sembunyiin dari aku. Kalau enggak, mana mungkin mama sama mamanya Arya berbeda pendapat tentang hubungan aku sama Arya. Ada yang aneh. Tapi gimana cara ngebuktiinnya ya?
Kotak-kotak inget-inget dong. Brengsek. Mira? Kamu kenapa sayang? Hah? Nggak apa-apa kok Ma, cuman sedikit pusing aja. Gimana pusingnya? Nyunyutan? Sakit? Kita ke dokter ya? Nggak perlu kok. Dibawa tidur juga pusingnya nanti hilang. Aduh, kamu jangan terlalu remehkan gitu dong, Nak. Mungkin ada sangkut paut dengan amnesia kamu itu. Mama nggak usah khawatir deh, aku baik-baik aja. Dengan Mama keluar deh, aku mau mandi. Nanti kalau nggak sembuh juga, kamu segera kasih tau Mama ya sayang ya. Siapa ya? Ini kan orang yang fotonya ada di rumah sakit waktu itu. Orang ini juga ada melintas di lampu merah waktu aku pergi. Diary, pertama kali saya melihat dia, hati saya langsung bergetar. Mata yang tajam dan wajahnya yang dingin membuat saya terperangkap alam cinta. Dia adalah cowok yang selama ini saya cari. Sikap acuhnya membuat Dani beda dengan kebanyakan cowok yang selama ini saya kenal. Dan membuat saya semakin penasaran, serta ingin selalu ketemu sama dia. Tapi gimana ya? Kalau saya terlalu agresif, apa nggak akan membuat dia malah benci sama saya? Asik Diary. Akhirnya Dani menyatakan cinta juga sama saya. Saya benar-benar bahagia dan rasanya saya melayang. Akhirnya saya dan dia pacaran juga. Jadi Dani pacar saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.